Saya ada satu pertanyaan terakhir sebelum saya tutup, Pak. Mohon dijawab ya, Pak. Jawabannya hanya salah satu saja. Kalau saya jawab satu atau dua, jawabnya yang satu atau dua, Pak. Suriah atau Tanfidiyah, Pak? Saya sebagai kader NU, saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Nahnu TV yang berbahagia, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali bersama saya Ahmad Rois Wisda di dalam acara yang masih belum ada namanya di pertemuan kedua ini. Dan malam hari ini, hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, kita kehadiran tamu istimewa, beliau Pak Wakil Rois Syuriah PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Kiai Haji Ahmad Zuhdi Muhdhor. Dan beliau hari ini sudah bersama saya di samping kiri saya. Sugeng dalu Pak Zuhdi. Nggih, sami-sami. Sehat Pak Zuhdi? Alhamdulillah, sehat ya Pak. Alhamdulillah. Ya, sahabat-sahabat pemirsa Nahnu TV yang kami hormati, yang berbahagia, perlu diketahui bahwa sebagai informasi awal, hari ini selang 2 hari lagi kita akan PWNU Daerah Istimewa Jakarta akan menyelenggarakan Prakonferwil PWNU Daerah Istimewa Jakarta yang kemudian dilanjutkan 1 minggu kemudian, tepatnya tanggal 15 Januari akan ada Konferwil PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau Pak Zuhdi Muhdhor kita hadirkan, kita ingin tahu lebih dalam karena beliau Nyun sewu Pak Zuhdi, panjenengan itu termasuk piantun ingkang mengetahui sejarah PW dari awal sampai dengan akhir. Kalau boleh tahu sebelum kita masuk ke persoalan Konferwil, panjenengan mulai terlibat di PWNU sebagai pengurus NU di PW itu mulai tahun berapa Pak Zuhdi? Saya kalau terlibat sebagai pengurus sejak periode Profesor Mas'ud Mahfud. Tahun pinten itu? Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Jadi tahun berapa ya? Pokoknya ini empat kali periode 20 sebelum tahun. ini. Oh, berarti 25 tahun yang lalu. Barengan jenengan sih Pak? Iya, sekitar itulah. Barengan saya itu Profesor Maksum. Oh, Profesor Maksum. Kemudian ada Pak Dr. Kumala Hadi. Siapa lagi ya? Tapi kalau keterlibatan bukan sebagai pengurus itu mungkin ya, sudah jauh lebih dari itu. Karena sejak zaman Pak Saiful Mujab saya sudah sangat intensif sering dilibatkan dalam berbagai kegiatan, termasuk ketika Munas Alim Ulama NU di Rabia. Bukan di Kaliurang. Oh, yang di Kaliurang. Sebelum tahun tahun Maret itu kalau nggak salah tahun 1981 atau berapa ya? 81 Munas Kaliurang. Iya, saya sudah jadi panitia itu dengan Pak Kiai Ali As'ad, kemudian dengan Mas Ali bin Junaidi. 81 ya. Iya, 81 kalau nggak salah. 81. Jenengan Nyun sewu masih ketua Ansor? Saya atau pas sudah pasca Ansor? Kayaknya masih ketua Ansor. Masih ketua Ansor ya. Masih ketua PW Ansor DIY. Kemudian saya ketua Ansor PW DIY 2 periode. 2 periode. Pertama tahun 80 sebelum Munas. Setelah kayaknya sebelum Munas periode pertama gitu. Lupa ya. Periode kedua. Pasnya lupa. Artinya jenengan mulai tahun 81 itu sudah terlibat, walaupun pada saat itu 81 belum menjadi bagian dari pengurus wilayah. Pengurus wilayah. Posisi pertama sebagai apa Pak Zuhdi? Saya begitu masuk pengurus wilayah. Pasca saya ketua PW Ansor, saya langsung sekretaris
sekretaris PWNU. Langsung sekretaris PWNU. Luar biasa, langsung sekretaris PWNU. Ini yang sulit ini, yang sulit nirunya ini, yang sulit nirunya kemudian langsung jadi sekretaris PWNU. Ketuanya waktu itu PWNU ya, Profesor Mas'ud. Oh, Profesor Mas'ud. Mas'ud Mahfud yang wakil rektor GM itu. Tahun sudah muktamar ya itu sesudah muktamar Rabi'ah iya. Artinya panjenengan kan tahu persis perjalanan PW dari awal? Ya tidak dari awal sih, karena kan sebelum Profesor Mas'ud itu ada Pak Wardiono. Atau sebelum Pak Wardiono Pak Kiai Saiful Mujab. Nah, kemudian sebelum Pak Kiai Saiful Mujab ada Pak Jamhari. Nah, itu saya nggak ikut semua itu. Sebagai pengurus NU saya belum ikut. Tapi saya masih sebagai bantu-bantu. Iya, sudah terlibat ya, dilibatkan kegiatan. Karena saya meskipun waktu itu masih di Ansor, saya juga sudah menjadi salah satu redaktur majalah Bangkit. Yang itu kan terbitan PWNU. Pintu masuknya lewat Bangkit? Ya, enggak juga sih. Oh, enggak juga. Banyak pintu. Banyak pintu. Dan panjenengan berkhidmat sampai dengan hari ini. Iya. Dan posisi beliau hari ini terakhir adalah Wakil Rois Surya. Ya, alhamdulillah ya masih bisa ikut. Panjenengan melihat perkembangan PWNU sepengetahuan jenengan dari pengurus satu ke pengurus yang lain, apa yang kemudian membedakan, apa yang kemudian perkembangan NU dari awal mulai jenengan masuk PW sebagai pengurus sampai dengan hari ini, apa yang beda? Iya, jadi hubungan personal ya dengan sesama pengurus NU itu juga sangat berpengaruh terhadap intensitas seseorang untuk bergabung atau untuk ikut intensif ikut menangani organisasi. Karena ada yang saya rasakan tuh pemimpin yang cukup intensif, sering ngaruh meskipun secara fisik mungkin tidak terbatas karena kesibukannya, tapi sering ngaruh ngajak koordinasi. Ada juga yang sudah nggak pernah nongol secara fisik tapi ngaruh aja juga tidak. Nah, ini repot juga, ini. Nah, ini sering kadang-kadang dalam rapat-rapat itu karena beliau jarang terlibat, jarang hadir. Kadang-kadang aspirasi rapat itu ternyata tidak disetujui oleh. Nah, ini ada, meskipun secara etika berorganisasi orang yang nggak datang rapat kan mestinya harus manut sama yang datang rapat, harus menerima putusan rapat. Tapi ya karena hubungan personal di NU itu kan unggah-ungguhnya masih cukup kuat, kadang-kadang ya kekuatan pribadi kadang-kadang bisa menganulir atau mengalahkan keputusan organisasi itu. Kadang ada ya, meskipun tidak. Iya. Terus memang masing-masing mempunyai plus minusnya ya. Biasa sebagai betul. Setiap periode ada plus minus. Ada plus minusnya, tapi yang sangat kita rasakan bahwa masing-masing ini kadang-kadang mempunyai fokus yang berbeda-beda juga. Ada yang berfokus pada pelaksanaan program, ada yang fokusnya itu hanya untuk melengkapi fasilitas kantor, gitu kan? Ada yang gitu ya? Iya, ada yang begitu. Jadi ada yang kalau rapat itu yang dibicarakan malah bukan NU kadang-kadang, kadang-kadang yang dibicarakan malah hal-hal yang di luar NU. Nah, ini macam-macam. Makanya sebagai pembantu dari para pemimpin itu kita juga dituntut untuk bisa menerjemahkan ya, sebetulnya di balik itu ada kemauan apa. Nah, ini saya kira tugas berat sebagai sekretaris, ya, itu harus mencoba bisa menangkap pesan-pesan yang tidak disampaikan, gitu kan. Repot kalau pesan tidak disampaikan. Nah, nanti komunikasinya pribadi. Gitu.
jadi komunikasi pribadi. Tantangan terbesar PWNU DIY ke depan di tengah pandemi ya belum berakhir 100%, kemudian perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat yang menjadi tuntutan semua orang, semua masyarakat jamaah hari ini, termasuk garis besar PBNU hari ini dengan kemandirian dan perdamaian dunia, Gus Yahya, ala Gus Yahya, apa yang menjadi tantangan terbesar PBNU ke depan, periode depan selanjutnya? Jadi yang ini saya ingat kebetulan isi dari khutbah iftitah Rais Surya PBNU DIY waktu itu Mbah Kiai Ali Maksum pada saat konferensi di Kaliurang ya, tahun 80-an kalau nggak salah itu saya kira masih sangat relevan untuk kita diskusikan dan kita jadikan sebagai acuan untuk menjawab tantangan NU ke depan. Yang pertama yang disampaikan Mbah Kiai Ali itu yang kemudian diberi judul ya, pidato itu kemudian diberi judul GBH NU. Jadi garis besar haluan NU. Nah itu yang pertama beliau katakan ya, ini self kritik ya, kritik ke dalam, bahwa banyak sekali warga kita yang belum tahu tentang NU itu apa. Apalagi ajaran Ahlus Sunnah. NU aja sebagai organisasi yang sebetulnya secara langsung atau tidak langsung itu dipeluk katakanlah gitu oleh jamaah kita, mereka itu tidak tahu tentang NU. Banyak yang tidak tahu tentang NU. Demikian juga yang mungkin sudah terpelajar juga tahunya memanfaatkan NU, bukan mengetahui tentang bukan NU ini dimengerti ya, bagaimana sebetulnya NU itu sosok makhluk apa. Nah, itu tugas berat saya kira ini di semua periode, bagaimana mensosialisasikan NU ini sehingga betul-betul diyakini bahwa NU itu merupakan satu-satunya jalan di dalam kita mendekati kebenaran Islam. Kalau mungkin ada jalan lain kan, tapi yang kita yakini mestinya kalau orang NU kan bahwa untuk mendekati kebenaran Islam, meraih surga itu ya satu-satunya jalan harus kita yakini NU. Makanya itu kemudian dirumuskan oleh Mbah Kiai Ali, ada 6 hal itu sebagai bekal bagi pengurus NU maupun warga NU, yang antara lain karena mungkin saya nggak hafal ya. Yang pertama itu al-ma'rifatu, kalau nggak salah ini al-ma'rifatu binahdlatil ulama. Jadi orang itu harus memahami, mengilmuni apa itu NU. Jangan sampai kita hanya ber-NU karena memang kita keluar dari rahib NU atau karena lingkungan kita NU, tapi nggak pernah mencoba memahami apa itu NU. Karena NU yang kita peluk ini pemahaman saya ya. Kan bukan sekedar kita ini berada di hamparan kultural. Tapi NU yang kita peluk ini NU yang didirikan oleh Mbah Hasyim, Mbah Wahab dan sebagainya ini, itu NU organisasi, kalau saya pahami gitu. Jadi NU organisasi. Makanya jamiah. Nah, ketika kita bicara tentang NU sebagai sebuah organisasi, maka kita harus memahami asas-asas organisasi itu apa. Jangan sampai kita ber-NU tapi menganggap NU ini sebagai hamparan kultural saja, seperti kelompok tahlilan, kemudian hanya selesai di tahlilan saja, perjanjian dan sebagainya itu kan. Padahal sebagai organisasi kan ada rukun-rukunnya, ada arkanul organisasi. Itu harus diketahui. Ada anggota, ada pemimpin, ada anggota, ada aturan main, ada tujuan. Nah, ini harus dipahami. Nah, dalam rangka mencapai itu semua kan, kalau kita kembali pada asas manajemen, harus ada planning, harus ada actuating, harus ada controlling, evaluating kan. Nah, apalagi organisasi massa harus bisa melibatkan sebanyak-banyaknya massa. Ya, jadi sebanyak-banyaknya biar mereka terlibat semua.
ikut handarbeni, tidak menjadi elit. NU ini lalu sering dibawa seolah-olah NU itu hanya milik pengurus. Nanti pengurus dipersempit lagi, NU itu hanya milik ketua. Terus yang lain tidak pernah terlibat dalam ikut mengelola dan memahami organisasi. Nah, ini saya kira kalau itu organisasi perusahaan, apalagi perusahaan pribadi atau keluarga, bagus itu. Nah, bagus. Tapi kalau ini organisasi massa, dan kita harus paham, NU kan juga organisasi kader. Iya, betul. Maka kita harus memperhatikan sebanyak-banyak kader, sebanyak-banyaknya. Kemudian kita berusaha untuk ikut mencarikan tempat untuk distribusi kader-kader itu. Distribusi kader. Nah, jadi kader ini harus didistribusi. Tidak hanya sekedar nyetak kader saja. Terus menumpuk. Ya, lalu setelah menumpuk itu nggak ada jalan keluar. Nggak ada penyalurannya gimana ini. Makanya kalau orang itu menjadi pengurus sudah terlalu lama itu ganti. Orang yang sudah jadi pengurus terlalu lama ganti. Iya. Nah, itu harus kita perhatikan distribusi kader itu. Gitu, ya. Jadi jangan sakit hati kalau orang itu bangga menjadi pengurus terlalu lama gitu. Itu tidak mendidik ya, dan tidak menjadi solusi bagi distribusi kader. Antara itu kan. Jadi al-ma'rifatu bihatil ulama. Kemudian nanti al-jihadu binahdlatil ulama. Iya, berjihad di jalan NU. Kemudian nanti juga ada as-sabru binahdlatil ulama, bersabar di dalam NU. Jadi saya simpulkan dari garis besar yang disampaikan Mbah Kiai Ali itu, orang NU ideal, yang ideal itu adalah orang NU yang linier. Linier. Jadi lurus NU-nya. Hanya dari fikroh, dari ide, mindset itu harus NU. Lalu amaliyahnya juga harus NU. Lalu harokahnya, gerakannya juga harus NU. Kemudian siasahnya, politiknya juga harus NU. Jangan hanya fikrohnya NU, amaliyah NU, tapi harokahnya ikut orang lain. Siasanya ikut orang lain, itu enggak linear. Apalagi keluarganya tidak dikenalkan dengan NU. Wah, ini sekolah di tempat lain. Sekolah di tempat lain, kemudian casingnya itu tiap harinya tidak casing NU. Casingnya tiap hari bukan tidak casing NU ya. Artinya casing saya sudah NU belum main. Artinya anaknya, kalau misalnya anak perempuan itu biasa berpakaian seronok dan sebagainya, itu kalau menurut saya itu enggak linear. NU yang linear itu bukan hanya ke atas ke bawah, tapi juga menyamping. Termasuk keluarganya, anak-anaknya, menantunya dan sebagainya. Itu semuanya harus dikenalkan dengan NU dan harus dilibatkan dalam NU. Jadi kita jangan ingin masuk surga sendiri. Waduh, jangan masuk surga gitu kan. Anak dan cucu itu harus semuanya diajak masuk surga lewat jalan NU. Kalau itu bisa dijadikan salah satu poin persyaratan bagi pimpinan NU, saya kira bagus sekali. Luar biasa gagasan beliau tentang tantangan PWNU DIY ke depan, dan ini sangat relevan. Khutbah iftitah. Khutbah iftitah ya. Itu satu ya, tadi baru pertama tadi Mbak Ali tadi. Artinya masih ada lagi, Pak? Masih ada. Jadi yang kedua yang disampaikan Mbak Ali bahwa NU itu sangat lemah di bidang administrasi. Jadi administrasi di NU tidak tertib dalam berorganisasi itu waktu itu sudah dirasakan betul oleh Mbah Kiai Ali. Karena itu bukan hanya bagaimana menginternalisasikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, ajaran NU kepada pengurus dan warga, tapi juga tertib berorganisasi ini juga penting. Dan yang ketiga, ini karena waktunya mungkin ya, ketiga adalah regenerasi. Ya, artinya untuk menjadi calon pemimpin yang ada itu sejak awal sudah harus disiapkan, dan jangan berpretensi orang itu ingin pegang jabatan terus. Jabatan kok ingin, apalagi di NU kan orang yang ingin mencari jabatan mati-matian dengan cara apapun, apalagi dengan melibatkan uang dan sebagainya, itu wah, masya Allah, itu hal yang sebetulnya sudah harus dihindari.
Itu regenerasi penting bagi ahli pernah mengibaratkan, ya, pernah mengkiaskan, gitu, menganalogikan bahwa pentingnya regenerasi itu ibaratnya itu seperti pentingnya sholat sunnah rawatib muakkadah, yang muakkadah. Kan ada rawatib yang tidak, yang muakkadah ya. Nah, yang muakkadah itu misalnya ya 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Beliau menganalogikan. Jadi orang yang tidak memperhatikan regenerasi itu sepertinya orang yang tidak pernah melakukan. Nah, jadi tidak bisa melengkapi. Jadi apa yang dia lakukan dari dalam konteks ibadah-ibadah wajib itu, kalau itu ada kekurangannya, ada bolong-bolongnya, nggak bisa ditambah, karena nggak punya sunnah rawatib. Itu antara lain ya garis-garis yang disampaikan bagi ahli pada tahun 80-an yang saya ingat khutbah iftitah beliau dalam konferensi wilayah NU DI. Begitu. Luar biasa. Ya, padahal biasanya di luar. Biasanya di luar, padahal di dalam Pak. Oke, terima kasih Pak Zuhdi atas paparannya, luar biasa gagasan beliau tentang evaluasi sekaligus harapan terhadap PWNU ke depan, tantangan yang semakin lama semakin berat. Tetapi apa yang pernah dingentikake kalian Kiai Ali Maksum masih sangat-sangat relevan sampai dengan hari ini. Dan Pak Zuhdi, pria kelahiran Kendal 1960. Saya ada satu pertanyaan terakhir sebelum saya tutup, Pak. Mohon dijawab ya, Pak. Jawabannya hanya salah satu saja. Kalau saya jawab 1 atau 2, jawabnya 1 atau 2, Pak. Suriah atau Tanfidiyah, Pak? Saya sebagai kader NU, saya di lembaga pun siap. Oke, terima kasih pemirsa Nahnu TV yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Berakhir pula kegiatan acara kita, bincang-bincang kita dengan Pak Dr. Kiai Zuhdi Mukhtar. Terima kasih atas waktunya Pak Zuhdi. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dengan tema yang lain dalam rangka menyambut Konferwil PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.